Petaminda atau mind map. Petaminda atau mind map, metode mind mapping, metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, Kepala Brain Foundation. Peta pemikiran ini adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Setelah selesai, catatan yang dibuat membentuk sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dengan topik utama di tengah, sementara subtopik dan perincian menjadi cabang-cabangnya. Kegunaan petaminda. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Kelima, mengembangkan sebuah ide. Keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Kesembilan, petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source, yaitu FreeMind atau Xmind. Langkah-langkah menyusun petaminda atau mind map. Yang pertama, tulis gagasan di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai. Lalu, tambahkan cabang utama terkait topik, misalnya aktivitas sosial apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu disiapkan, siapa yang menjadi sasaran kegiatan sosial, siapa saja donatur dari kegiatan sosial tersebut. Teruskan dengan membuat cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda. Langkah menyusun petaminda atau mind map. Yang tuliskan kata kunci atau frasa pada tiap cabang yang dikembangkan, tambahkan simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik. Contohnya di bawah ini, dia membuat sebuah petaminda atau mind map, judulnya liburan keluarga. Lalu dalam liburan keluarga itu, apa aja yang akan dilakukan sama yang buat ini? Yang pertama, ada yang berwarna hijau, tulisannya jalan-jalan. Terus yang berwarna kuning, ada aktivitas. Aktivitasnya itu nanti bercabang, ada berkuda, renang, belanja, dan lain-lain. Terus yang ketiga, yang berwarna biru, dia mempersiapkan apa? Perlengkapan. Contohnya sepatu, kaos, baju, sandal, dan topi. Terus yang keempat, itu ada siapa saja yang ikut atau orangnya yang ditunjukkan oleh warna ungu, yaitu ayah, ibu, paman, sepupu, teman. Jadi untuk membuat mind map itu kalian bisa letak pikiran kalian itu di tengah, lalu kalian cabang-cabang pemikiran kalian atau kegiatan yang akan kalian lakukan pada pemikiran kalian tersebut. Kalian bisa mengekspresikan dengan berbagai warna, berbagai gambar, dan berbagai bentuk yang kalian inginkan. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membuat mind map. Yang pertama, tuliskan secara rapi dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tulis gagasan penting dengan huruf lebih besar sehingga terlihat menonjol dan berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, gambarkan peta pikiran dengan hal yang berhubungan dengan kalian. Misalnya dengan simbol jam. Mungkin berarti bahwa benda ini memiliki tenggang waktu yang penting. Jadi kalau kalian beri lambang jam pada gambar kalian, mungkin kalian merasa, oh kegiatan ini penting jadi harus disimbolkan. Terus ada juga garis bawahi kata-kata itu, gunakan huruf tebal. Bersikaplah kreatif dan berani dalam desain. Gunakan bentuk-bentuk aja untuk menunjukkan hal-hal atau gagasan tertentu. Ciptakanlah peta pikiran secara horizontal atau mendatar. Manfaatnya kalau kalian membuat mind map atau petaminda ini. Petaminda dapat digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan rencana dan juga pikiran kita dengan cara yang lebih baik. Bisa digunakan agar membuat alur kerja proyek lebih teratur dan berurutan. Dapat membantu kita untuk mengembangkan sebuah gagasan atau ide pokok tanpa hambatan apapun. Bermanfaat untuk membantu kalian dalam membuat kerangka atau rencana suatu cerita. Petaminda sangat bermanfaat untuk membantu kita dalam memetakan suatu pemikiran ide agar lebih sistematis atau lebih berurut. Dapat membantu kita agar lebih mudah untuk memahami sesuatu. Peta ini juga sangat bermanfaat untuk merangsang kinerja otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Terus ini ada macam-macam mind map. Yang pertama ada bubble map
adalah salah satu mind map yang umumnya menggunakan kata-kata deskriptif atau penjelasan dan penjabaran dari tiap konsep. Yang kedua, double bubble map adalah sebuah mind map yang umumnya digunakan untuk membandingkan beberapa konsep sekaligus. Yang ketiga, circle map adalah sebuah mind map yang umumnya menggunakan skema berbentuk bulat yang di dalamnya berisi berbagai konteks pengetahuan. Yang keempat, brace map adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mempelajari sebuah objek secara fisik yang berupa nama atau deskripsi dari objek tersebut. Terus ada juga yang namanya tree map, adalah sebuah mind mapping yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkelompokkan setiap konsep berdasarkan dengan kategori tertentu. Ada flow map, adalah sebuah mind map yang digunakan untuk membuat sebuah urutan dari suatu proses. Multi-flow map adalah sebuah mind map yang digunakan untuk menunjukkan dan mempelajari sebab akibat dari suatu peristiwa tersebut. Ada juga bright map, adalah sebuah mind map yang digunakan untuk menggambarkan analogi yang menggunakan faktor penghubung antar satu konsep dengan konsep lain. Nah, ini adalah contoh dari mind map pohon atau tree map. Sebuah peta konsep yang dibuat menyerupai bentuk pohon. Contohnya ada ini, dalam batangnya itu ada kewirausahaan. Lalu ada ciri-cirinya, bidangnya, pengembangannya, dan manajemen usahanya seperti apa. Lalu ada pengertian kewirausahaan itu seperti apa. Terus ini ada contoh mind mapping sekolah. Ini ada mind map gaya belajar. Misalnya ada kinestetik, visual, dan auditori. Itu ciri-cirinya gimana? Itu salah satu contoh dari mind map atau peta minda. Terus ada mind map dari kelompok sosial. Misalnya ada penelitian sosial, tujuannya gimana, pendekatannya di mana, pelaksanaannya gimana. Kalau yang ini lebih seperti bagan atau kayak struktur organisasi. Nah, bentuknya seperti ini kan. Itu contohnya menggunakan untuk membuat peta minda. Jadi untuk bentuk dan gambar itu kreativitasnya kalian mau seperti apa. Kalau ketika menggambarkan mind map itu tergantung kalian sendiri. Sekian dan terima kasih.